Ustadz, selamat datang Selamat datang lagi, Ustadz. bersama kita. Terima kasih. Gimana acara ini? Hah? Tahu isi. Tahu isi pengetahuan Islam dan Inspirasi. Gitu. Ustadz, kita bawa ini lagi dua. Ada Aduh, Tiara aku dan lagi. Bidadari. Masya Allah, berkah. Nah, ini kita ngomongin tema hari ini lumayan menarik, Ustadz. Dan memang lebih universal sebenarnya, yaitu tentang istiqomah dalam kebaikan. Nah, istiqomah tuh apa? Mungkin Selin terutama sama juga Tiara mungkin pengen lebih tahu, saya juga sih. Kepo banget. Iya, istiqomah Iya, tuh apa, istiqomah. Ustadz? Boleh dijelasin mungkin? Terima kasih pemirsa yang budiman serta para penonton semua, bahwa istiqomah itu sebenarnya bisa diartikan secara umum adalah kita itu konsisten dalam kualitas kebaikan kita nih. Misalkan kita selalu berbuat baik sama orang, terus sampai kapan? Sampai kita nanti meninggal dunia tetap dalam kebaikan. Udah itu aja. Oh, kayak gitu. Ustadz, Ya. katanya kan kita konsisten tadi. Istiqomah itu konsisten sampai kita meninggal. Konsisten dalam kebaikan, Ustadz. Kebaikan. Nah, konsisten yang benar di dalam hidup kita itu apakah tiap hari harus sama atau tiap hari bisa juga meningkat? Itu konsisten bukan, Ustadz? Masya Kalau Allah. konsisten kan Betul. ada yang sama aja, tapi Baik, ada yang meningkat. Terus, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah kabar gembira kepada kita tentang upgrade diri seorang manusia dalam hal konsisten istiqomah dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa seseorang ketika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Tapi barang siapa seseorang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang celaka. Tapi apabila, ini yang paling bahaya, hari ini sama seperti hari kemarin, kata Nabi SAW, dia adalah orang yang rugi dan orang yang tidak mendapatkan apa-apa dalam dunia ini. Kayak gitu. Loh, padahal itu kan konsisten, Ustadz. Ya, Padahal kan kayak begitu konsisten gitu kan. Misalnya hari ini sama kayak hari kemarin tuh ada kesamaan gitu, Iya. Ustadz. Konsisten. kesamaan tapi dia tidak naik level ya. Hanya di skak di situ aja. Misalkan hari itu dia melakukan amal, misalkan bersedekah, tapi besoknya dia sedekah juga, tapi dia nggak ada peningkatan nih. Peningkatan apa, misalnya dengan sedekah, kemudian dia memberikan tadinya 100 anak yatim, esok harinya ada rezeki banyak nih, nambah 200 anak yatim, 300 sampai 1000 anak yatim. Terus upgrade kebaikan. Kayak gitu. Oke, itu istiqomah Betul. dalam ibadah, Ustaz. Kalau istiqomah buat kita nih, Masya Allah. terutama teman-teman nih Iya. yang bekerja kayak gitu kan, profesional. Bisa nggak, Ustaz, dibilang juga kita istiqomah dalam melakukan pekerjaan kita kayak Bisa gitu? bisa disebut, kalau dalam agama kita disebut dengan integritas ya. Oh, Jadi bekerja betul, apa yang kita kerjakan ini, satu, bernilai halal, dua, yang kita lakukan adalah kebaikan juga, tidak merugikan orang, tidak menipu, tidak segala, dan hasil yang kita dapat untuk keluarga kita rezeki yang halal juga. Maka itu termasuk istiqomah dalam profesi atau dalam kerjaan kita. Gitu. Aku ada pertanyaan. Asik, boleh nih. Apa itu? Tanya Tanya dong. Ustaz. Saya menjawab, asik. Aku tuh kayak selalu kan pengen bertanya dengan pemikiran Gen Z gitu Cakep. kan. Kasus-kasus di in this life quarter life crisis. Nah, itu dia. Kalau misalnya nih Ustadz, kita konsisten dalam kebaikan kan, ini kan ya temanya ya. Konsisten dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, tapi misalnya kita itu melakukan ada nih orang yang bersalah ke kita. Kita sebenarnya kesal sama dia, tapi kita tetap membalas dia tuh dengan kebaikan terus. Cuman itu tuh untuk bikin dia ngerasa bersalah. Nah, itu tuh gimana tuh Ustadz? Apakah tetap terhitung kalau kita itu konsisten istiqomah dalam kebaikan apa gimana? Ya, berarti lebih kepada cara ya, cara Iya. menegurnya seperti itu. Ya, kalau bisa tadi lakukanlah cara-cara yang santun, cara-cara yang, maaf sekali lagi tadi, tidak melukai mungkin ya perasaan target kita atau saudara kita tadi, seperti itu. Kan banyak nih cara-cara santun nih, misalkan dengan cara ajak mungkin dia kayak semacam ngobrol berdua di tempat yang lebih nyaman. Mungkin dia seperti itu karena mungkin dia sedang ada masalah apa bagaimana, sehingga hati dia belum menerima gitu loh pada saat itu. Maka carilah tempat-tempat atau waktu-waktu yang membuat dia itu terbuka hatinya untuk kita. Kayak gitu sih. Tapi kita nggak bisa memaksa orang Betul. buat merasa bersalah Betul, nggak sih, betul. Ustaz? Nggak bisa sih Mbak, nggak bisa. Atau
ya itu aja apa namanya diungkapkan aja. Bisa. merasa bersalah dong. Besoknya ribut besoknya. Iya, Unfollow, iya, unfollow. iya. Ayo sih. Itu disarkasin dong jatuhnya. Oh iya benar. Iya benar. Enjoy. Aduh, Masya Allah. Kalau dalam dunia profesional kita harus istiqomah, Ustadz. Nah, tapi kan dalam dunia bisnis itu kan naik turun, Ustadz. Betul. Misalnya hari ini kita lagi fit banget nih. Kita bisa ngerjain misalnya 3 project. Minggu depannya kita lagi greges gitu, lagi kurang sehat, lagi Masya kurang Allah. fit. Ternyata kita cuma selesai 1 project aja. Akhirnya kan turun gitu, Ustadz. Padahal kita meniatkan diri untuk tetap Ada peningkatan. konsisten dan peningkatan. Itu gimana jatuhnya? Ya. Istiqomah atau gimana, Ustadz? Ada satu bisa dibilang motivasi ya dari baginda Nabi SAW di dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa pekerjaan atau aktivitas yang paling dicintai oleh Nabi adalah aktivitas pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu pekerjaan yang kecil. Artinya apa? Dia dengan pekerjaan itu dia nyaman, dia fun, dia senang dengan pekerjaan itu. Kalaupun ada masalah apa bagaimana, dia mampu mengatasi hal itu dengan baik. Tidak serta-merta akhirnya dia jenuh, kemudian lelah, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran. Seperti itu. Jadi dikerjakannya terus urutan terus, Betul. kecil pun nggak apa-apa ya. Tidak tapi mengapa, terus. karena itu Nabi SAW memerintahkan hal Naik itu. turun juga nggak apa-apa, Tidak Ustadz, mengapa, ya? itu bagian dari satu tantangan kehidupan juga sih pastinya. Kan tidak mungkin orang di atas terus ya, karena di bawah, atas, di bawah seperti itu. Usaha kita sekecil apapun pasti diperhitungkan. Pasti, Mbak, betul. Gitu. Ada cerita pengalaman nggak Boleh, soal mungkin ada. kerja dengan konsisten, dengan integritas kayak gitu? Tiara mungkin ya? Mbak Tira mungkin? Dilem. Oh, lupa. Curhat Karena ini. nggak ada. Nggak ada. Ada ya, Tir? Gak Masya ada. Allah. Kalau aku ya udahlah selagi emang masih di linear sama tugas. Oh, Masya Allah, sesuai udah. Nah, Bener, enjoy. Cakep. berhubung masih di tengah-tengah Ramadan nih, Ustadz. Istiqomah kita dalam berpuasa tuh apa, Ustadz? Secara kan kita puasa itu jelas, Ustadz. Sahur, Betul. setelah itu berbuka, tiap hari begitu. Bagaimana kita membuat ibadah yang sederhana begitu menjadi istiqomah dalam kategori istiqomah gitu, Ustadz? Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa semua, ibadah yang paling sederhana dan bernilai istimewa di mata Allah adalah memang puasa itu sendiri di bulan Ramadan. Maka harus pintar-pintar kita menjaga nih, puasa kita itu puasa yang bagaimana? Puasa yang biasa-biasa aja kah? Atau puasa yang berkualitas? Yang berkualitas gimana nih? Kualitas adalah puasa yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi apa? Menahan diri dari hawa nafsu, apapun godaan terberat, terbesar dalam hidup kita di bulan Ramadan kita hindari. Seperti itu. Itu namanya ibadah berkualitas di bulan Ramadan. Tapi kalau ibadah biasa aja, maka sekecil apapun godaan kita akan tergoda beneran. Kita nggak akan sanggup. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tergoda ya puasanya jadi bukan puasa yang istiqomah, Ustadz, ya. Pasti, betul. Iya. Menahan dirinya emosi, amarah, Betul. semua itu termasuk itu, Ustaz ya? Oh pasti, itu kan bagian hawa nafsu ya. Amarah emosional seperti itu. Caranya gimana, Ustadz? Susah sih benar. Kita Susah. ngomong menahan emosi, menahan hawa nafsu, amarah Kita segala di macam. jalan ada macet gitu kan, ada Iya, nyali. Gesekan dikit ya. Bener banget tuh. Betul. Apalagi Binatang break keluar. up. Oh, binatang lo gitu kan. Rasanya bukan binatangnya langsung binatangnya gitu. Iya, platypus kayak gitu. Kebun binatang. Ada bahasa Inggris ya? Giling. Iya. Dasar hewan menggoda. Bagus ya. Hewan Soalnya menggoda. berenang. Itu Gimana, Ustaz? deskripsinya sih. Iya. Orang yang dikatain lah platypus terenggiling. Dia jadi tersinggung nggak ya? Kayak gitu. Ya, Ustaz. Gimana caranya, Baik, Ustaz, menanggapi? ini Pak? sebenarnya di dalam salah satu hadis Nabi SAW pernah disebutkan, diceritakan bahwa ada salah seorang sahabat Nabi pernah dipancing emosinya oleh seseorang Arab Badui saat itu. Padahal posisi keduanya puasa nih, entah ngetes apa gimana, si sahabatnya dipancing untuk emosinya keluar. Tapi dia berkata ketika dilukai hatinya oleh ucapan gitu, kemudian sahabat Nabi berkata, "Inni so'imun, sesungguhnya aku berpuasa dan aku tidak mau membalas keburukanmu karena khawatir puasaku batal hanya karena membalas keburukanmu." Setelah itu pergi sahabat ini. Kenapa? Karena jika hal itu dilakukan atau dibalas dengan hal yang sama, maka puasa dia batal, pahalanya dia selama dia kumpulkan dari awal Ramadan sampai akhir itu tidak bernilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Sayang ya puasa sia-sia. Banget. Hanya meladeni emosi sesaat gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh marah kan? Enggak apa-apa. Mungkin gini, lebih tepatnya marahnya kita itu di bulan Ramadan ya. Marahnya dengan cara diam aja sih kali ya.
Diam tapi masa kesel, tapi berdiam kesalnya, bukan amarah yang muncak-muncak nih kayak gitu kan. Nahan amarah, diam aja. Diam aja, bukan diam kayak patung ya. Nih, Marah ya, gitu ya. muncak-muncak. Gitu ya. Diam. Muncak ke Berarti kalau misalnya Kita muncak. menjauhi Gak gitu, Selin. muncak ke Ah, iya, iya. muncak itu muncak. Muncak. tuh. Nahan kentut, Ustaz. Keluarkan kalau itu kan Itu. penyakit. Kentut, Ustaz. Penyakit. Kalau lagi dimarahin sama atasan, pas lagi Ya, bagian ini. bulan pas enggak Ditonton lo, ditonton lo. izin. Marahin ya, Bu. Izin. Enggak bukan. curhat. Andai Andai. kata. Ini kan kita berandai-andai. Yang Apa, lain, orang lepasin lain. aja. Orang Iya. lain. Jadi temen aku Mewakili. Iya, temen Bisa aku. baik, bisa baik. Di sana. Temen di sana ada, dia curhat katanya. Oke. Dia minta saran kalau misalnya ini kan ntar kalau bulan puasa katanya dimarahin sama atasan, gondok kita gitu. Gondok. Apakah kita lebih baik kabur aja pas dimarahin itu biar menjaga puasa kita? Apa? Atau kayak ya udah deh gak Ya apa-apa. Tuhan, Itu ya. kabur Tir. Ya kan ini, makanya bertanya. Oh, Yang Ustaz dijawab. jawab. Silakan Ustaz. Ya Tuhan, memang setiap orang kan diperintahkan oleh Tuhan apapun agamanya untuk menjaga lisan ya dalam berucap, bersikap. Memang khusus di bulan Ramadan ketika ada orang yang mampu menjaga lisannya dari ucapan menyakiti saudaranya, maka di hari itu, di waktu itu dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya. Tapi ada tapi juga ketika sesama saudara baik muslim maupun non muslim, dia tidak mampu menjaga lisannya dari menghujat temannya, meremehkan, menyepelekan, maka di situ juga dia derajatnya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi orang-orang yang hina. Karena Ramadan bulan berkah, bulan suci, tapi dia hinakan dengan cara dia sendiri. Hati-hati. Ya, kabur gitu lagi dimarahin. Kabur. Iya, Asal jangan kabur. Boleh nggak, Sat? Ikut hilang Oh, iya, boleh. Besok udah turun surat nih kan. Oh iya, surat peringatan. nggak boleh Ya. Berarti nggak boleh, Sat, ya? Berarti Ya, kamu bisa jangan tetap kabur lah. terima dengan sabar. Lapang dada. Iya. Berarti kita benar-benar harus mengikhlaskan semuanya di bulan puasa ya. Iya Ustaz, ya. Bu, iya Pak. Ya, Bu, ya, Pak. Ya Bu, ya Pak. Maaf gitu. Izin. Oke, nanti aku sampein ke temen aku ya Ustaz. Amin. ya. Ya. Bisa Salam banget. buat temennya. Iya, Temennya sudah terjawab. Teman-teman dengerin ya. Jadi nggak usah nanya ke aku dulu. Ini udah dijawab langsung nih sama Ustadznya. Masya Allah, berkah. Berkaitan masih sama emosi, Ustaz. Iya. Ada nggak, Ustaz, tips buat kita untuk menahan amarah atau meredam rasa marah di dalam Baik. Islam, Ustaz? Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang sahabat Nabi yang ketika itu marahnya luar biasa, muncak-muncak. Bahkan maaf, sahabat Nabi ini marahnya sudah di luar batas wajar. Ya, seperti itu. Kayak gimana tuh? Bisa dibilang marah yang udah marah besar. Maka Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, sebanyak 3 kali. La taghdab, karena orang ini marahnya luar biasa, ingin menghajar kalau bahasa sekarang ya. Maka Rasulullah langsung menjawab, walakal jannah. Janganlah engkau marah saudaraku, janganlah engkau marah, sesungguhnya bagimu pahala surga. Disitulah sahabat emosinya turun, langsung mencium kaki Nabi dan menangis di hadapan Nabi. Kenapa? Karena dia langsung diberikan janji atau diberikan semacam jaminan surga oleh Rasulullah pada saat ia marah kepada saudaranya. Mungkin bisa dibilang perkataan apa hinaan ya, membuat sahabat ini marah besar kepada saudaranya. Jadi kalau kita dihina sama orang, kita berusaha ingat apa kata Betul kata Nabi, Nabi betul, Muhammad motivasi itu, Ustaz. kebaikan kan La seperti itu. takdob Walakal jannah. walakal jannah. Jangan Jangan Saya marah. marah. pernah dengar bagimu juga, surga. Ustaz. Pernah dengar juga katanya salah satu cara meredam amarah itu dengan berwudu Betul, atau itu duduk. bagian upaya. Bener itu, Ustaz? Betul, Kayak gimana, Ustaz? itu bagian ritual anggota tubuh. Cuman sekali lagi itu kan harus dibekali dengan iman yang kuat juga dong, betul ya? Iya, iya. Misal udah duduk nih, teman tetap nyerocos baik, ngatain binat segala. Nama setan iya. kan, Makin tuh makin setan. jadi ya, betul Tuh, tadi. setan begitu tuh. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ya, tadi sekali lagi kita ingat dengan motivasi Nabi bahwa ketika orang mampu menahan marah saat itu, maka disitulah jaminan surga akan dia dapatkan apabila ia mau menahan marah dan memaafkan saudaranya nih, walaupun berat. Makanya jaminannya surga karena berat. Kalau ringan, Dengan jaminannya? jaminannya apa tuh? BPKB. Asik. Jaminannya. Itu Ustaz. Iya, cair tuh, Ustaz. Cair dah. Iya. Bisa baik. Dekat rumah. Leasing. Mana rumah orang lagi? Waduh. Paham banget Panjang. Ustaznya. Jadi Paham curhat. banget Ustaznya. Iya. Aduh. Nah, kita balik lagi, Ustadz, ke Masya istiqomah. Tadi kita udah istiqomah dalam profesional, udah Masya Allah. dalam ibadah, udah dalam berpuasa, udah juga. Tapi kan di bulan Ramadan ini kita juga bangun malam juga, Ustadz. Masya Allah. Ada taraweh juga, Ustadz. Betul. Tiap hari juga sama aja. Yang 10 mungkin
10 rakaat mungkin 10 rakaat juga gitu, yang 23 rakaat untuk tarawehnya dan segala macam. Bentuk istiqomah kita dalam melakukan misalnya taraweh itu seperti apa Ustadz? Ya, yang pertama adalah menghidupkan malam. Makanya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira nih. Kebanyakan kabar gembira aja nih. Ya, bahwasanya barang siapa seseorang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih, dengan puasa, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa masa lalunya nih. Yuk, untuk pemirsa semua kita berlomba-lomba menghidupkan malam dengan ibadah, ibadah dan ibadah. Oh gitu. Gitu. Ustadz tadi Ustadz bilang juga kalau misalnya istiqomah itu Ya. sebenarnya yang afdol atau yang benar itu meningkat Ustadz ya, Betul. kualitasnya. Upgrade terus. Nah, kalau misalnya saya nih hari ini taraweh yang di 10 rakaat, betul. ya 10 rakaat, 11 11 rakaat, rakaat. maaf, 11 rakaat. Ah, besok mau meningkat lagi. Saya yang ke-23. Bener nggak itu Ustadz? Bisa nggak disebut istiqomah Ustadz? Ini sebenarnya kalau plus 62 warga kita nih ya, Iya. di mana-mana nih rata-rata nih carinya yang paling sebentar, betul. Apalagi imamnya tuh sendiri udah Al-Fatihah, Al-Baqarah, besoknya masjid sepi, betul. Iya, Betul pengennya ya. kulhu aja gitu, aja Ustaz. tahu-tahu kelar Iya. gitu ya. Sering ya? Nyari yang Curhat, cool-cool. curhat. Iya. Tiap hari. Bener Ustaz, iya. Bener, saya juga gitu. Betul. Berarti gimana tuh? Istiqomah ibadah di bulan Ramadan itu bukan berarti jumlah rokaat nih sholat tarawih kita Ditambah. banyak-banyakan, bukan gitu. Oh, enggak. Karena yang banyak aja belum tentu diterima oleh Allah juga. Artinya apa? Ibadah konsisten. Artinya misalkan nih malam ini tarawih, besok tetap tarawih, atau misalkan tarawihnya di mana di masjid, witirnya di rumah, itu nggak apa-apa, asal konsisten terus tiap malam menghidupkan malam-malam dengan ibadah, itu aja. Bukan berarti jaminannya atau ukurannya itu jumlah rokaat banyak-banyakan, tidak. Seperti itu. Saat tarawih itu kita sebaiknya berapa rakaat Ustaz? Ada yang 23, ada yang 10, 11. Masya Allah. Sangat dianjurkan untuk antara 11 dan 23 ini sudah menjadi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mangga boleh dilaksanakan 11 atau 23. Yang paling bermasalah adalah mereka yang masih tetap nongkrong di rumah di malam tarawih, itu keterlaluan banget para pemuda. Gen Z keluar. Ayo kita hidupkan malam-malam kita. Gitu. Itu ya, kayak Iya, gitu. Mas. Jadi boleh 10 atau 11 11 tadi, tadi, 23. atau 23 gitu boleh, yang mana pilih 11 Ustaz? sama Atau 11 sama 23 itu boleh Itu dengan pilih. witir ya, Mas, kayak gitu. Iya, iya, sama iya, itu ya. gitu. Bebaskan berarti ya. Betul. Nah, itu kalau dalam sholat taraweh ya Ustadz ya. Betul. Kalau misalnya di dalam sodakoh kayak gimana Ustadz? Nah, termasuk sedekah. Nah, kalau sedekah memang itu dianjurkan Nabi untuk upgrade selalu. Apa upgrade-nya? Misalnya, hari ini sedekah 1 kambing. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi. Seorang dermawan, katakan namanya Abdurrahman bin Auf, tahu ya? Seorang sahabat Nabi yang memiliki kekayaan terkaya di zamannya. Kalau sekarang mungkin Sultan Andara dan lain sebagainya lah ya. Kalau di zaman Nabi itu Sultan Sultan Andara. Bekasi gitu kan. Bekasi Iya, kebanjiran. Bekasi. Kok jadi Iya, curhat gitu? misalnya Sultan Bekasi Ustaz. Nah, Amin, tapi nggak tahu Bekasi mana nih. Iya, gitu ya. betul. Betul. 1 kambing hari ini sedekah, besoknya 2 kambing, 3 kambing, terus seperti itu sesuatu yang amat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena amalan yang berkembang terus, ningkat terus, ningkat. Jangan sampai, tapi ningkatnya jangan ningkat berhenti nih, ningkat terus. Makanya kalau bisa tetap aja nggak bertambah, tapi tetap berjalan. Seperti itu. Oh, tetap misalnya udah rutin. Udah rutin 500.000 Betul. per minggu misalnya Misalnya, Ustadz ya. betul. Dia Ke besoknya masjid. 500.000 lagi itu masih istiqomah Ustadz ya. Betul. Oh, kayak gitu Bang. Iya, betul. ya. Kita. Jangan kendor istilahnya. Kendor, betul. Jangan stuck, Atau jangan mungkin stuck. mohon maaf ini, jangan sampai untuk pemirsa juga yang ada di rumah, jangan sampai ibadah amalan kita hanya untuk tontonan di sosmed aja. Ini hati-hati banget nih. Waduh, banyak kan bagi-bagi takjil kan gitu. Oh, live streaming. Ampun itu, Oh, ampun. misalnya ini sedekah Ustadz ya. Assalamualaikum guys, ini Ah, 300.000 siap. guys, saya masukin ya. Oh, iya, 300.000. Gitu. Dah. Off kameranya. Iya, udah selesai. Balik Ambil. lagi. Iya, Atau enggak yang masuk cuma 100, 200 masih di sini nih kejepit. Kebangetan ya, kebangetan manusia begitu ya, kebangetan kalau kata saya ya. Bener-bener deh. Hatinya nggak dipakai hatinya. Di sini mah nggak ada Ustaz. Aman. Di sini nggak ada. Di sono kayaknya ada. Sono mana nih? Sono. Oh, Kompleks Mungkin, sono. Kompleks sono. komplek sana. Komplek temen aku mungkin ada juga. Ada Ya, kali ya. itu juga baru mungkin ya Ustaz. Baru Masya Allah. mungkin itu. Istiqomah di bulan puasa udah Ustaz. Betul. Istiqomah taraweh udah, istiqomah sedekah udah. Masya Allah. Gimana caranya kita istiqomah di luar bulan Ramadan, Ramadan, Ustaz. Setelah Masya Allah. Syawal nanti selesai, setelah Ramadan nanti selesai dan masuk ke Syawal. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah solusi tepat agar kita istiqomah di luar bulan Ramadan, bulan-bulan lainnya ya. Kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita untuk apa sih? Kan hidup sebentar ya, nggak lama. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman,
Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku aja, bersujud kepadaku. Maka tugas utama manusia di dunia ini simpel dan sederhana, tapi agak berat, cukup berat ya. Karena kita apa harus kita lakukan dan kita kerjakan. Ibadah, amal, ibadah, amal, ibadah, amal. Untuk apa? Tambahan bekal kita di alam kubur, yang nanti bekalnya kita bawa ke alam akhirat. Seperti itu. Terus berbuat kebaikan. Seperti itu. Oh, jadi paham ya. Jadi tahu kita. Isi kita berisi. Alhamdulillah. Tahu berisi. Cakep ya. Ya, istiqomah tuh nggak cuma di ibadah aja, tapi Betul. juga bisa di kegiatan kita sehari-hari. Betul banget. Dan di pekerjaan kita yang profesional gitu, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu isinya Terima kasih, berisi. Ustaz. Sama-sama. Selamat semuanya, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah ngerti semua ya? Udah Jadi one day tahu. one day. Jadi tahu. Asik, cakep. Jadi tahu. Cari tahu. Siap istiqomah ya. Siap. Ya, oke, terima kasih Ustaz. Nanti kita Sama-sama. jumpa lagi di Sama-sama. episode tahu isi lainnya ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.